Kamu boleh cerita, pernah gak kita merasa udah capek-capek nasihatin anak, tapi kok yang berubah justru suara kita yang makin keras ya, bukan perilaku anaknya. Aku mau ngajak ngobrol nih, pelan-pelan ya, tentang satu hal yang sering kita lakukan dengan niat baik, tapi tanpa sadar justru membuat kita dan anak sama-sama capek, yaitu tentang menanam adab. Banyak dari kita mengira menanamkan adab itu soal sering menasihati. Padahal menanam adab itu bukan sekedar mengajarkan adab. Menanam itu memasukkan nilai yang suatu hari diharapkan tumbuh jadi kebiasaan. Akhirnya terlihat sebagai perilaku sehari-hari. Kalau kita bicara perilaku anak, sebenarnya ada 3 hal. Pertama, perilaku yang memang perlu diajarkan karena belum ada. Kedua, perilaku yang perlu ditingkatkan karena sudah muncul tapi belum konsisten. Ketiga, perilaku yang perlu dipertahankan karena sebenarnya udah baik. Artinya sebelum kita buru-buru menasehati, kita perlu berhenti sebentar dan bertanya, anakku ini sebenarnya ada di tahap yang mana ya? Nah ayah bunda, sebelum perilaku ada satu tahap yang sering kita lewatkan, yaitu sikap itu belum kelihatan, masih ada di kepala anak. Kalau udah keluar, diekspresikan, barulah itu disebut perilaku. Sikap ini terbentuk dari 2 hal, pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan bisa datang dari nasihat kita, tapi pengalaman ini seringkali jauh lebih kuat pengaruhnya. Contohnya sederhana, kita pengen anak kita minum sambil duduk, tapi anak ngelihat orang di sekelilingnya minum sambil berdiri. Pengalaman ini akan membentuk persepsi di kepalanya, bahkan sebelum kita bicara apapun. Karena itu, ketika kita ingin mengajarkan adab tanpa teriak, pertanyaan pertamanya bukan ke anak ya, tapi ke diri kita sendiri. Apakah aku udah memberi contoh dari adab yang aku ajarkan? Karena contoh adalah pengalaman paling nyata bagi anak. Ayah bunda, ada golden time ya dalam berkomunikasi dengan anak. Momen-momen di mana nasihat lebih mudah masuk. Pertama, mau tidur. Kedua, anak bangun tidur. Ketiga, kita lagi makan. Di momen mau tidur misalnya kita bisa ngobrol, bukan menggurui. Lebih banyak bertanya daripada menyatakan. Pertanyaan dibanding pernyataan. Kita bisa pakai cerita, metafora, storytelling, bahkan video. Karena menyampaikan nilai ke anak itu tidak harus selalu lewat ceramah verbal ya. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan penting. Kenapa sih kita sering merasa harus berteriak? Biasanya karena 2 hal. Yang pertama, kondisi kita sendiri lagi gak rileks. Capek, penuh emosi, gelombang otak lagi tegang. Dan saat kita bicara di kondisi itu, yang keluar bukan pesan, tapi emosi. Maka tugas pertamanya bukan menenangkan anak, tapi menenangkan diri sendiri dulu. Yang kedua, kita sering menyampaikan nasihat tepat di saat kejadian terjadi. Padahal di momen itu emosi anak juga sedang tinggi. Yang masuk bukan isinya, tapi nadanya. Kalaupun kita ingin menyampaikan di saat itu juga, jangan mulai dari ngomel. Langsung aja sebutkan perilaku yang kita harapkan. Anak minum sambil berdiri, kita cukup bilang, minumnya sambil duduk ya. Atau minumnya boleh duduk loh. Selesai. Gak perlu ditambahkan, udah dibilangin berkali-kali bla 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 bla. Sayang ya, hormon-hormon kecantikan kita akan menguap. Karena bagian itu bukan lagi mendidik anak, tapi sedang meluapkan emosi kita. Dan satu momen yang sering efektif adalah saat makan. Karena ketika seseorang mengunyah, tubuh mengirim sinyal rileks dan nyaman. Disitulah obrolan lebih mudah diterima, tapi bukan menggurui. Bisa lewat cerita, bisa lewat kisah, bisa juga lewat hasil penelitian. Jangan justru sebaliknya ya, lagi makan, anak lagi makan kita ngomel-ngomel. Anak-anak kita sekarang kepo, mereka ingin tahu apa sih yang sebenarnya. Dan tugas kita bukan mematikan rasa ingin tahu itu, tapi justru mengakomodirnya. Karena menanam nilai itu bukan soal suara yang paling keras, tapi kesadaran yang paling tenang. Anak gak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang dewasa yang mau belajar pelan-pelan bersama mereka. Kamu boleh cerita.